Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, para peserta pelatihan pendamping proses produk halal. Melanjuti acara selanjutnya, kita akan memasuki materi yang berikutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Lady Yulia dengan judul materi proses produk halal. Kepada Ibu Lady Yulia, Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih, Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai ke sesi berikutnya. Kali ini kita lanjut ke materi proses produk halal. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta pelatihan pendamping PPH, dalam hal ini tentunya pemilu agama Islam dan terdepan pelayanan kementerian agama, kita lanjutkan sesi materi kita berikutnya. Baik, berbicara sertifikasi halal itu tidak terlepas itu apa yang namanya proses produk halal. Nah, apa itu proses produk halal? Mari Bapak Ibu kita kurang lebih 1 jam ke depan lanjut kita bersama proses produk halal. Nah, baik ya, dari nomenklatur kita sama-sama paham, kita kenal yang namanya PPH. Nah, PPH itu apa? Itu ternyata adalah singkatan dari proses produk halal. Next. Nah, dalam penyampaian sesi materi ini saya mencoba merangkum menjadi offline-nya. Yang pertama adalah kerangka prinsip dasar jaminan produk halal atau SJPH tentunya. Kemudian itu proses produk halal dan bagaimana pemeriksaan ya atau verifikasi validasi seorang pendamping PPH terhadap proses produk halal terhadap PPH. Nah, baik, kita masuk ke kerangka prinsip dasar jaminan produk halal. Next. Nah, berbicara kerangka, tentu ini menjadi satu kesatuan tentunya ya Bapak Ibu, di mana kalau kita berbicara kerangka, tentunya adalah bagaimana dengan tiang-tiang bersama itu menjadi suatu yang mengokohkan bagaimana sesuatu itu bisa berdiri. Nah, dalam hal ini, kalau berbicara kerangka prinsip dasar sistem jaminan produk halal, tentunya adalah bagaimana sertifikat halal itu dapat diterbitkan ketika prosesnya itu disetujui. Next. Nah, kita lihat apa kaitannya dengan PPH ya, tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, apa kaitannya dengan PPH di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang pengetahuan bahan ya, untuk sertifikasi halal itu bahan halal. Nah, kemudian apa kaitannya mengapa PPH menjadi masuk ke dalam satu kerangka prinsip dasar dari sistem jaminan produk halal. Nah, kita lihat di sini bahan ya. Jadi artinya di sini adalah ketika bicara bahan kemudian produk. Nah, ketika bahan diolah menjadi produk, tentu butuh suatu proses. Nah, suatu proses ini adalah serangkaian nanti pelakuan bagaimana bahan diolah menjadi produk. Nah, ini tentu akan menentukan bagaimana titik kritis atau hal-hal yang mempengaruhi bahan itu diolah menjadi produk. Next, kita lihat. Next. Recording in progress. Berbicara definisi, ya, kalau PPH proses produk halal adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup apa saja. Ini adalah mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan produk. Nah, berarti dalam ini kenapa seperti ini? Ada mulai dari penyediaan, pengolahan, penyimpanan, bahkan satu penyajian seperti itu. Kaitannya apa? Gitu ya. Karena memang kalau kita bicara proses produk halal ini memastikan bahwasanya bahan halal yang sudah kita tetapkan untuk dijadikan pembuatan produk akhir ya, maka di sini prosesnya dipastikan tidak terjadi kontaminasi dari bahan yang diharamkan. Nah, kenapa sampai sebegini diatur penyediaan bahan hingga penyajian produk? Karena memang kalau kita berbicara
prinsip pemeriksaan atau verifikasi validasi yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai pendamping PPH adalah ketertelusuran. Nah, kaitannya apa dengan ketertelusuran? Nah, ketertelusuran itu berarti kita memastikan apakah dari awal ya, dari penyediaan bahan sampai produk jadi itu tidak ada kontaminasi dari bahan yang diharamkan. Nah, sebetulnya apakah kontaminasi dari bahan yang diharamkan itu sebegitu luasnya sehingga semua tahapan itu diperhatikan dalam proses produk halal ya. Next kita lihat ya Bapak Ibu, sehingga dalam lingkup PPH saya mencoba membuat outline-nya, prinsip dasar, kemudian ketentuan PPH dan bagaimana tata cara kita melakukan pemeriksaan terhadap PPH-nya. Nah, baik, kita lihat prinsip dasar dari PPH itu sendiri. Nah, prinsip dasar dari proses produk halal itu merupakan perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat dalam daftar bahan. Ya, jadi tentunya seorang pelaku usaha ketika sudah menetapkan saya akan memproduksi produk halal, ya, dia menetapkan daftar bahan halalnya. Kemudian diolah menjadi produk dan tentunya dipastikan dalam proses produk halalnya. Nah, berbicara proses produk halal kaitannya terkait dengan apa? Ya, terkait dengan menggunakan fasilitas. Fasilitas itu apa saja yang mempengaruhi? Apakah lokasinya, tempatnya, peralatan, atau hal-hal lain yang mempengaruhi sampai produk produk akhir didapatkan ya tentunya. Nah, kemudian apalagi dalam prinsip dasar PPH kita perlu memperhatikan aspek-aspek lain ya yang berpotensi terjadinya kontaminasi najis dari bahan yang diharamkan. Nah, kalau bicara kontaminasi najis dari bahan yang diharamkan ini dari mana? Tentu bisa dari hewan dan tentu juga dari manusia ya. Terhadap apa ya? Terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas ya, termasuk yang tadi potensi kontaminasi dari hewan dan manusia. Nah, kemudian apakah pelaksanaan prinsip dasar PPH ini ada acuannya? Yaitu tadi Bapak Ibu, kita berdasarkan kerangka sistem jaminan produk halal ya. Jadi melaksanakan PPH dengan menerapkan ketentuan PPH ya. Jadi dalam SJPH diatur bagaimana ketentuan PPH yang harus dilakukan sehingga memenuhi standar halal tentunya. Next. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya menghindari terjadinya potensi dari kontaminasi bahan yang diharamkan, baik bersumber dari manusia maupun dari hewan tentunya, atau hal-hal lainnya ya, potensi dari hal lainnya. Nah, apakah ini hanya mengatur peralatan tertentu atau bagaimana? Ya, nah ternyata prinsip dasar PPH itu mengatur peralatan, tempat ya, dan fasilitas lainnya. Sebagai contoh, ketika ada proses pembuatan bahan menjadi produk, di mana PPH-nya tentu harus memenuhi semua aspek ya yang terlibat dalam proses itu. Nah, ketika ada penampungan bahan, ya, ketika ada penimbangan bahan, ada pencampuran bahan, ada pencetakan produk, ada pemasakan produk, atau ada tahapan-tahapan lainnya atau peralatan lainnya yang digunakan, dipastikan terpisah tentunya antara produk halal dengan yang tidak halal ya. Jadi semua yang mempengaruhi terkait bagaimana bahan diolah menjadi produk dipastikan itu memenuhi standar produk halal yaitu sistem jaminan produk halal tentunya. Next. Nah, para penyuluh agama Islam garda terdepan layanan Kementerian Agama ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ketentuan PPH di sini itu memuat bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ya untuk menjaga PPH-nya. Nah, terus Bapak Ibu sebagai pendamping PPH apa yang dilakukan? Yang dilakukan tentu adalah memeriksa atau memverifikasi validasi apakah ketentuan PPH ini sudah dipenuhi atau tidak dalam hal ini. Nah, mengapa sampai harus dicek seperti ini? Karena memang seperti tadi Majelis Ulama Indonesia sebelumnya sudah menetapkan bahwasanya ketetapan fatwa, ketentuan fatwa itu berdasarkan ketertelusuran ya. Nah, kalau berbicara ketertelusuran, kontaminasi dari bahan yang diharamkan dipastikan itu tidak terjadi melalui ketertelusuran. Jadi kalau kita berbicara misal ya,
Kita ambil salah satu contoh bahan yang diharamkan. Kalau bahan diharamkan ya melalui pengetahuan syariat Islam kita sudah mendapatkan itu ada bangkai tentunya ya. Kemudian ada hewan yang diharamkan seperti babi. Kita ambil contoh misalkan seperti hewan babi. Sejauh apa sih potensi dari kontaminasi dari hewan babi misal ya. Jadi kalau misalkan ada penggunaan peralatan bersama tidak diperkenankan ya penggunaan peralatan bersama untuk pemasakan makanan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Mengapa seperti itu? Karena akan menyebabkan tertinggalnya ya sisa-sisa daripada makanan yang berasal dari hewan yang diharamkan itu gitu ya. Maka di sini diatur di ketentuan PPH ya. Apakah sebegitu kontaminasinya? Nah, kenyataannya memang seperti itu ya Bapak Ibu, maka sistem jaminan produk halal mengatur ketentuan PPH jadi. Nah, apa saja ketentuannya? Pertama, menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan. Nah, ini dipastikan tidak boleh terkontaminasi. Nah, kalau seperti ini menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan. Berarti ini tidak boleh berdekatan dengan yang berpotensi adanya najis atau bahan yang diharamkan. Tentunya dengan bahan najis di sini apa saja tempatnya? Tentu seperti kamar mandi ataupun toilet yang nggak boleh ya Bapak Ibu. Terus atau bahan yang diharamkan ya tentu tidak boleh berdekatan dengan fasilitas yang produksi bahan yang diharamkan seperti makanan dari babi atau potensi daripada peternakan atau lain-lainnya yang kaitan dengan bahan yang diharamkan. Kemudian apalagi? Kita masuk yang kedua. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih ya. Jadi tidak hanya untuk lokasi usaha, tempat produksi dan alat ya, kita menjaga semua fasilitas produksi ya dalam keadaan bersih di mana dalam hal ini bebas dari najis sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau, dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Pelaku usaha ya ketika dia memastikan bahwasannya peralatannya bebas dari najis dan dari bahan yang diharamkan tentunya, dia mempunyai indikator sendiri. Kayaknya ini kalau seperti ini tuh kayaknya ada aroma tertentu. Nah tentunya Bapak Ibu sebagai pendamping PPH juga harus punya tools itu, punya sarana itu, bagaimana Bapak Ibu memastikan ketika verifikasi dan validasi itu terpenuhi. Nah, kemudian apalagi? Kita lihat yang ketiga, menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau yang diharamkan. Nah, ini penekanannya adalah ruang produksi. Kenapa di sini? Karena banyak sekali potensi, misalkan ada hewan-hewan tertentu atau ada sesuatu yang dari luar yang berpotensi mengandung bahan yang diharamkan itu bisa masuk ke tempat ruang produksi, maka dipastikan ini tidak terjadi. Next. Ya, kita masuk keempat ya. Kemudian keempat adalah melakukan pensucian ya. Jadi Bapak Ibu kata kuncinya adalah melakukan pensucian, berbeda dengan melakukan pencucian tentunya. Berbicara pensucian berarti terbebas dari najis dan bahan yang diharamkan atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai dengan syariat Islam. Ini artinya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada misalkan ada fasilitas yang digunakan secara bersama, ada produknya diajukan sertifikasi halal, tetapi ada juga yang tidak diajukan di sini. Berarti kemungkinan tetap ada potensi ya, itu kontaminasi. Maka wajib dilakukan pensucian di sini. Nah, bagaimana tata caranya? Ya, tentu ini adalah sesuai dengan ketentuan pensucian sesuai dengan syariat Islam ya. Apabila terkena najis berat ya, maka di sini fasilitas tidak boleh digunakan secara bersama, wajib terpisah. Kemudian apabila terkena najis sedang ya, yaitu najis yang kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan dan belalang, maka caranya dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang atau dengan membasuhnya atau istimar. Nah ini dalamnya tentunya Bapak Ibu lebih paham ya, sebagai seorang penyuluh sudah tentu lebih dulu memahami tentang ini gitu. Kemudian apabila terkena najis ringan ya, dalam hal ini tentu contohnya adalah urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang tidak mengkonsumsi apapun selain air susu ibu. Nah, ini dapat dicuci dengan menggunakan air, dikucur atau direndam. Kemudian sedangkan dalam proses produksi ya, ketika kita berbicara ketentuan syariat Islam,
Ada kalanya fasilitas produksi ketika dicuci dengan air ya atau dengan tanah misal, dia berpotensi rusak ya. Jadi maka dalam hal ini jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat dan atau bahan proses produksinya. Jadi misalkan prosesnya tertentu, nggak boleh ada air ternyata proses produksinya, malah kita ini kan tambahkan air atau dicuci dengan air malah jadi rusak, maka dapat disucikan dengan selain air yang tentunya fungsinya adalah sama. Next. Nah, kita masuk ke ketentuan yang kelima ya. Jadi Bapak Ibu kalau berbicara proses produk halal adalah serangkaian kegiatan tadi definisinya ya. Berarti semua yang terkait yang menggambarkan bahwasanya pelaku usaha itu memang menerapkan proses produk halal. Bahwasanya bahannya memang diproduksi secara halal. Tentu seorang pendamping PPH butuh bukti apakah pelaku usaha sudah menerapkan itu. Nah, dalam hal ini tentu dalam ketentuan ini yang dilakukan oleh seorang pendamping PPH, dia akan mengecek apa bukti yang disimpan dan dipelihara oleh pelaku usaha. Apa saja itu? Pertama, adalah pelaksanaan proses produksi. Nah, tentunya Bapak Ibu yang berbahagia, seorang pendamping PPH, tentunya ini menjadi sesuatu yang menjadi dalam pemahaman kita, bagaimana upaya kita untuk bisa memastikan ini dilaksanakan, dan bagaimana strategi kita untuk melakukan observasi atau wawancara, sehingga ini kita menemukan bahwasanya ini memang terjadi proses produknya adalah halal gitu ya. Jadi seperti pelaksanaan proses produksi ya. Nah ini informasi ini harus tertuang ya dalam bentuk bukti yang disimpan oleh pelaku usaha. Ini kapan dilaksanakan gitu ya, kemudian apa saja yang diproduksi waktu itu gitu, kemudian berikutnya pelaksanaan ketelusuran kehalalan. Jadi artinya di sini pelaku usaha mesti memastikan bahwasanya dia dalam lingkup pemahamannya ketertelusuran semua bahan yang digunakan. Kemudian berikutnya penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Jadi kalau seandainya ada produk yang ternyata mengandung yang tidak sesuai ya, ada potensi berisiko mengandung bahan yang diharamkan atau najis, nah maka di sini dipastikan dilakukan penanganan produk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal. Nah kemudian ketentuan lain, ketika peluncuran atau penjualan produk itu dipenuhi ketentuan-ketentuan PPH-nya. Ya, nah kita lihat nanti seperti apa ketentuan PPH ketika peluncuran atau penjualan produk. Next, dalam mohon maaf belum Mas ketentuan ke-6 ya, kita masuk yang ke-6. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, penyuluh agama Islam ya, tentunya Bapak Ibu udah begitu banyak ya bersama masyarakat memberikan pencerahan ya. Nah hari ini Bapak Ibu penyuluh hadir sebagai seorang pendamping PPH yang tentunya produk halal akan jadi tambahan lingkup bagi Bapak Ibu penyuluh memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu. Di sini seorang pendamping PPH mesti melakukan pemeriksaan terhadap penerapan atau pelaksanaan tugas dari seorang penyelia halal. Nah, kalau kita bicara penyelia halal, siapa itu penyelia halal? Ya, ini materi sebelumnya juga sudah kita dapatkan. Jadi penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses produk halal tentunya, ditetapkan oleh pelaku usaha ya. Jadi kalau dari pelaku usaha mikro kecil bisa dari pelaku usaha itu sendiri atau fasilitasi atau fasilitator dari pihak lain. Nah, berarti penyelia halal ini wajib persyaratannya muslim tentunya. Kemudian dalam hal ini tugas-tugasnya apa saja seorang penyelia halal itu? Pertama, tentu dia harus memastikan proses produksi yang bersih dan bebas dari bahan haram dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dalam bahan halal ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa dalam pengajuan sertifikasi halal itu penting daftar bahan ya? Daftar bahan itu tentu menjadi komitmen bahwasanya pelaku usaha menggunakan daftar bahan itu. Nah, kemudian tugas seorang penyelia halal adalah memastikan bahwasanya proses produk halalnya dilaksanakan sesuai dengan daftar bahan itu. Nah, gimana caranya? Tentu akan melakukan wawancara atau observasi kepada penyelia halal. Diterapkan nggak sih itu? Ada nggak sih bahan-bahan yang ternyata diambil belakangan, digunakan untuk proses produksi tanpa dimasukkan dalam daftar bahan halal yang ditetapkan. Nah, itu menjadi salah satu
tugas penyelesaian halal. Berikutnya apalagi yang dicek oleh pendamping terhadap tugas penyelesaian halal? Penyelesaian halal secara rutin memeriksa secara transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk halal yang diangkutnya. Nah, ini seperti apa maksudnya? Nah, maksudnya gini, misal produknya tadi kentang Mustafa, ya, kentang Mustafa tentu bahan baku utamanya adalah kentang mentah, ya, bahan alam, bukan bahan yang diragukan, tapi udah dipastikan kehalalnya kan masuk ke dalam bahan alam, bahan mentah tanpa pengolahan. Nah, kemudian ternyata kentangnya dibawa dengan menggunakan kendaraan yang sebelumnya ada membawa hewan yang diharamkan, ini tidak diperkenankan, atau membawa daging yang sebagai transportasi kendaraan untuk yang daging yang berasal dari hewan yang diharamkan, ini tidak diperkenankan. Tentu potensi kontaminasi dari bahan yang memang sudah jelas-jelas halal berpotensi terkontaminasi dari proses transportasinya. Nah, di sini tugas penyelia halal tentu dia menetapkan nanti prosedurnya, ya, membuat prosedur, mengusulkan kepada pelaku usahanya, ditetapkan prosedurnya, dan kemudian melaksanakannya, pengecekannya secara rutin. Apakah betul ini dijaga bahwasanya tidak terjadi potensi tidak adanya kontaminasi dari bahan yang diharamkan terhadap transportasi. Kemudian apa lagi, ya? Berikutnya adalah memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang nomor 6 ini bagian C ini, poin C itu erat kaitannya dengan nomor 5, ya. Menyimpan dan memelihara bukti. Nah, memeriksa dan memastikan ketertelusuran kehalalan melalui pertama, tanggal kadaluarsa produk dibuktikan dengan catatan pembelian atau catatan penjualan produk. Jadi ini nggak harus semua, ya Bapak Ibu. Jadi bisa berupa, ya, tadi, atau catatan bahan yang tersedia dibuktikan dengan catatan penggunaan stok bahan terhadap resep dari produk. Jadi artinya bukan minta resepnya, ya, Bapak Ibu pendamping. Dalam hal ini adalah memastikan apakah memang penggunaan itu sesuai dengan alur proses produksi yang ditentukan. Jadi misalkan kalau kayak tadi bikin kentang Mustafa caranya kayak gini, bener nggak sih pembuatannya itu sesuai dengan itu. Kemudian label kode produksi. Nah, ini erat kaitannya dengan menyimpan dan memelihara daripada bukti pelaksanaan proses produksi, ya. Label kode produksi dibuktikan dengan tanggal dan jam produksi. Next. Nah, ketentuan berikutnya, ya, adalah melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria halal dengan ketentuan apabila ditemukan produk tidak memenuhi kriteria halal. Nah, kalau kita berbicara kriteria halal tentu macam-macam, ya Bapak Ibu. Nah, maka produk yang dihasilkan tidak akan dijual ke konsumen. Ya, dipastikan Bapak Ibu ketika ternyata dalam perjalanan produksi nih ada potensi ternyata tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, bahkan ternyata ada potensi kontaminasi. Nah, ini udah tahu nih kita seorang penyelia halal seperti itu, tapi masih dijual kepada konsumen, itu nggak boleh. Nah, berarti gimana caranya pendamping PPH untuk bisa tahu itu? Nah, tentu dia melakukan penelusuran, ya, terhadap dokumen-dokumen tadi, catatan produksi, pembelian, dan segala macam, sehingga bisa melakukan pendalaman kepada penyelia halal melalui wawancara tentunya. Nah, wawancaranya tentu juga punya strategi, ya Bapak Ibu, ya, bagaimana kita menggali. Supaya bisa menggali itu, tentu kita udah lebih paham dulu bagaimana ketentuan PPH itu sendiri tentunya. Terus berikutnya, memastikan bahwa peluncuran atau penjualan produk berlogo halal dilakukan setelah terbit sertifikat halal, ya. Jadi berbicara sertifikat halal adalah kekuatan hukum bahwasanya suatu produk itu dinyatakan halal sesuai syariat Islam dengan legalisasi dari BPJPH terbitnya sertifikat halal. Terus gimana kalau misalkan ada pelaku usaha belum punya sertifikat yang belum terbit, udah melakukan pada kemasannya ada logo halal gitu. Nah, ini belum berhak Bapak Ibu, ya, karena prosesnya belum disetujui. Nah, berarti di sini pendamping PPH ketika misalkan kondisi seperti ini, kemana harus dicek? Tentu bisa cek ke media promosinya atau kemasan produknya, apakah sudah dilakukan atau belum, padahal pendampingnya sedang berproses. Baik, next. Kita lanjut ke berikutnya adalah
apa saja ya dalam hal ini yang menjadi lingkup dari PPH, yaitu ada prosedur ya, prosedur proses produk halal. Nah, prosedur proses produk halal atau prosedur PPH ini menjadi kewajiban pelaku usaha untuk menetapkannya. Misal ya, dalam suatu proses produksi sudah ditetapkan ya, dia akan buat kentang mustofa. Terus rasanya ada macam-macam ya, berbagai macam level pedas. Terus ada juga makanan lain, ada teri kacang gitu. Berarti udah jenis produknya udah dipastikan, nama produknya udah ditetapkan. Kemudian penyelia halal di sini mengidentifikasi bahan-bahan yang memang dibutuhkan. Akhirnya ditetapkanlah daftar bahan ya. Nah, berarti bagaimana daftar bahan ditetapkan itu ada suatu prosedur ya. Tentu tidak bisa misalkan nih dalam proses produksi habis nih suatu bahan. Kemudian kita punya karyawan ya, ada yang bantu nih gitu ya. Terus yang bantu bilang, aduh nih kayaknya minyak goreng habis nih, beli aja deh minyak goreng curah di warung sebelah gitu. Nah, ini kan tidak memenuhi persyaratan sesuai prosedur PPH. Nah, maka di sini pelaku usaha itu wajib menetapkan prosedur PPH. Tugas pendamping PPH memastikan bahwasanya pelaku usaha menerapkan itu ya. Nah, jadi kita lihat pengertiannya adalah di sini prosedur PPH merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk setiap tahapan ya dalam proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi dalam setiap tahapan ini ada prosedurnya. Terus apakah pendamping PPH memastikan tertuang dalam semua dokumen, maksudnya ada satu SOP penyediaan bahan, ada SOP pengolahan. Itu sifatnya penyesuaian ya Bapak Ibu, ketika dalam prosedur PPH itu ternyata prosedurnya mencakup untuk beberapa ketentuan, silahkan nggak masalah ya. Tentunya kalau kita berbicara pelaku usaha mikro kecil, kita tidak akan memberatkan dengan segala dokumen yang sifatnya seperti A, B, C, dan D, dan segala macam. Tetapi adalah bagaimana substansi ya prosedur daripada yang kita tentukan ini termaktub atau tertuang dalam SOP atau standar prosedur yang dibuat oleh pelaku usaha. Nah, dalam hal ini tentu seorang pendamping PPH harus menguasai ini. Nah, yang harus dikuasai oleh pendamping PPH sebelum memeriksa atau verifikasi validasi ke pelaku usaha, tentunya juga harus paham apa sih yang mau saya cek gitu ya. Nah, prosedurnya diantaranya adalah pertama, penyucian fasilitas sesuai syariat Islam, termasuk di sini kalau ada hal yang tadi ya, bagaimana pensuciannya. Kemudian pembelian bahan seperti yang tadi. Nah, mungkin ditetapkan ternyata yang beli bahan itu penyelia halal. Pokoknya selain penyelia halal nggak boleh beli bahan. Nah, mungkin bisa. Itu sudah termasuk daripada prosedur ya. Atau pemeriksaan kedatangan bahan. Nah, jadi di sini pemeriksaan kedatangan bahan ini penting Bapak Ibu. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, misalkan suatu usaha mikro kecil sudah menetapkan produk saya adalah produk halal. Saya mengajukan sertifikasi halal, maka saya belinya bahan halal. Tetapi ternyata dalam hal ini ketika pembelian bahan itu udah punya langganan, ya dihantarkan oleh pedagang yang memang udah jadi kita tuh pelanggan setia deh, pokoknya layanan prima diberikan gitu oleh pedagang yang kita biasa beli. Udah gitu disampaikan setiap mungkin ditetapkan setiap hari Minggu bahan baku datang gitu ya. Bahan baku datang, udah kan, terus langsung proses produksi dilakukan ya. Nah, di sini ternyata potensi ketika tidak ada pengecekan bahan, bisa jadi ketika proses produksi langsung dilakukan tanpa ada pengecekan bahan datang, bisa aja bahannya ketukar, ternyata bahannya bukan buat kita, atau bisa aja yang datang ternyata bukan dari yang lain, ya. Itu banyak kejadian Bapak Ibu, karena ketika pemeriksaan kedatangan bahan ini menjadi salah satu titik kritis Bapak Ibu. Pastikan ketika bahan yang digunakan adalah bahan sesuai dengan permintaan, dan bahan permintaan itu memenuhi standar halal. Dan pastikan itu bahan adalah milik pelaku usaha. Nah, berarti Bapak Ibu sebagai seorang pendamping PPH, ini menjadi titik kritis ya, bagaimana nanti mengecek pelaku usaha melakukan itu tidak ya. Baik. Terus apalagi? Nah, proses produksi. Nah, proses produksi di sini titik kritisnya adalah
bagaimana fasilitas ya dalam ini area yang digunakan, tempat peralatan, atau juga bisa jadi kontaminasi berpotensi dari personil ya, dari orang yang terlibat dalam proses produksi ya. Ini dipastikan tidak terjadi. Nah, berarti dia punya prosedur. Contoh, misal ya Bapak Ibu ya, misal misal ini ada suatu produk ya, produk makanan ringan, kemasan ya. Ini di area itu memang diproduksinya miliknya adalah milik yang non muslim mungkin ya. Artinya dalam hal ini pemilik owner itu memang mengkonsumsi bahan yang diharamkan, tetapi dia mengajukan sertifikasi halal ya. Jadi tidak ada kaitannya sebetulnya siapapun baik muslim atau non muslim itu bisa saja mengajukan sertifikasi halal ya. Yang penting dia memenuhi persyaratan sertifikasi halal untuk dokumennya. Nah, tetapi ketika misalkan ada potensi di pantry-nya itu masaknya berbarengan, nah itu nggak boleh. Ya, jadi misalkan owner mengkonsumsi misalkan makanannya ada seafood ya yang memang menggunakan lemak babi, misalkan minyak babi. Nah, terus ketika proses produksi dipastikan tidak diperkenankan penggunaan proses produksi untuk produk yang memang tadi dibuat untuk produk makanan ringan kemasan yang dijual. Nah, itu tentunya seorang pendamping PPH harus punya talenta bagaimana dia memastikan mengecek itu terjadi atau tidak ya. Kemudian prosedur apa lagi? Penyimpanan bahan dan produk, kemudian transportasi bahan dan produk. Nah, di sini apakah setiap pelaku usaha itu harus buat semua prosedur ini satu-satu? Nggak harus ya Bapak Ibu, intinya yang penting adalah secara substansi tertuang di prosedur yang ditetapkan oleh pelaku usaha. Ya, next. Nah, terus apa lagi? Nah, ini nih yang gak kalah penting nih Bapak Ibu, pemeriksaan terhadap PPH. Nah, tadi kita berbicara sebetulnya adalah kriteria atau standar ya, acuan ya, yang harus menjadi ketentuan bagi seorang pendamping ketika melakukan pemeriksaan PPH. Nah, next. Sekarang kita lihat bagaimana pemeriksaan PPH itu sendiri ya. Nah, dalam menilai PPH, apakah memenuhi kriteria sistem jaminan produk halal atau tidak, pendamping PPH dapat melakukan pemeriksaan di tempat proses produksi. Ya, ini ditegaskan ya Bapak Ibu, nggak boleh ya yang namanya seorang pendamping PPH itu lirik-lirik jauh, nggak boleh ya. Artinya atau lihat-lihat aja, pokoknya saya ngeh deh, itunya pelaku usahanya lokasinya di situ, saya tahu deh gitu ya. Nggak boleh ya, apalagi online ya, itu tidak diperkenankan. Pemeriksaan dilakukan di tempat proses produksi. Karena tanggung jawab kita dunia akhirat ya Bapak Ibu, ketika misalkan kita memberikan merekomendasikan pernyataan pelaku usaha halal ya, memenuhi pernyataan halal pelaku usaha itu kita rekomendasikan untuk terpenuhi, tetapi kita tidak melakukan sesuai dengan ketentuan, itu tentunya tanggung jawabnya bukan sama BPJPH, tanggung jawabnya tentu sama yang Maha Kuasa ya Bapak Ibu. Tentu tidak kita harapkan keberkahan, tentu kita harapkan bagaimana kita seorang penyuluh agama Islam mengembangkan lingkupnya menjadi pendamping PPH, tentu keberkahan yang bertambah yang tentunya kita harapkan. Baik, apa saja yang dilakukan? Pertama, pemeriksaan terhadap ya fasilitas. Nah, fasilitas ini melingkupi apa saja? Nah, pertama lokasi, tempat dan alat proses produksi dan atau perangkat lainnya. Dipastikan apakah lokasi atau tempat proses produksi atau pabrik bersamaan dengan outlet atau tidak ya. Jika terpisah ya, maka pendamping PP harus melakukan pemeriksaan terhadap keduanya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi seorang pendamping PPH harus paham ya, harus paham terkait proses bisnis dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi apakah pemeriksaan terhadap data pelaku usaha clear kita lakukan, di mana tempat produksinya, di mana gudangnya, apakah gudang bahannya sama dengan gudang produknya ya. Terus juga apakah tempat jualnya sama atau tidak, atau ada tempat penjualan atau tidak, atau dijual secara online atau tidak. Nah, itu tentu menjadi ketetapan bagi kita, ini saya harus ke sana ya. Jadi kalau misalkan kalau di Jakarta nih, misal kalau
proses produksinya ada di Pinang Ranti, tapi jualannya nanti ada di Taman Mini, berarti ya dua-duanya kita ke sana, ya. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Berikutnya adalah peralatan dan perangkat lain yang digunakan untuk proses produksi. Dipastikan peralatan yang digunakan memenuhi ketentuan PPH yang terdapat dalam SJPH. Ya, jadi peralatan dan perangkat lain yang digunakan untuk proses produksi, dipastikan peralatan yang digunakan memenuhi ketentuan PPH. Nah, ini juga yang tadi itu, sebagaimana ketentuan sebelumnya, itu tidak boleh digunakan untuk fasilitas bersama antara produk halal dan tidak halal. Kalau seandainya ada produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya, perlu dilakukan pensucian. Nah, berikutnya apa lagi ya? Jadi pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana yang tadi dipastikan ya ketika Bapak Ibu seorang pendamping PPH ketika berjanji ya membuat janji dengan pelaku usaha penyelia halalnya ada. Kok harus ada sih? Karena ada pemeriksaan terhadap penyelia halal. Sebagaimana yang tadi tugas penyelia halalnya tadi sudah dijelaskan terkait PPH ya, belum lagi tugas-tugas yang lain. Kalau tadi baru terkait PPH. Jadi Bapak Ibu akan melakukan pemeriksaan wawancara atau observasi kepada penyelia halal tentunya ya. Nah, dipastikan apakah sudah menerapkan tanggung jawab sebagai penyelia halal sebagaimana ketentuan PPH ya yang terdapat dalam SJPH. Nah, itu ya Bapak Ibu, itu udah 3 ya. Berarti yang harus dicek nih oleh seorang pendamping PPH ketika pemeriksaan substansi pemeriksaannya adalah PPH ya. Terus apalagi ya? Adalah kesesuaian tata cara pembuatan produk ya. Nah, dalam hal ini ketika berbicara bagaimana produk dibuat, tentu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dokumen sertifikasi halal ya, pengajuan sertifikasi halal akan membuat alur proses produk halalnya atau di sini dalam bentuk narasi PPH-nya. Nah, ketika narasi ya tentu kita cocokkan. Jadi kalau berbicara narasi adalah dokumen ya. Terus proses pembuatan berarti adalah proses yang kita saksikan ya. Proses yang kita saksikan di tempat proses produksi sesuai enggak. Kalau misalkan ternyata di narasinya menggunakan kentang, tapi ternyata di ininya menggunakan ubi, nah ini udah satu temuan. Ini gimana ceritanya lapornya kentang jadinya ubi, ya? Apalagi ternyata ada produk-produk lain gitu. Nah, terus gimana ternyata di daftar narasinya banyak, tapi di pas proses produksi itu nggak ada semua ya. Berarti sebelumnya Bapak Ibu ketika melakukan komunikasi dengan pelaku usaha sudah memastikan ini sebenarnya produknya gimana, ketika nanti proses produksi apa yang akan dibuat. Dipastikan Bapak Ibu memberikan rekomendasi sesuai ya dengan apa yang Bapak Ibu saksikan, apa Bapak Ibu yakini ya. Jadi tentunya butuh bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya pelaku usaha itu memang memproduksi produk itu. Nah, jadi apa yang dilihat tentu adalah kecocokannya Bapak Ibu, kecocokan bahan yang digunakan ya dengan daftar bahan yang disampaikan. Nah, seperti itu. Next. Nah, kemudian apa lagi? Nah, tadi adalah pemeriksaan dilakukan di tempat proses produksi, berarti kepada proses pembuatan produknya secara langsung. Kemudian ada juga pemeriksaan terhadap dokumen bahan ya, yang dimana di situ menggambarkan apakah di situ termasuk kategori bahan yang diragukan atau tidak ya. Jadi dikuatkan dengan adanya PPH. Loh kok boleh kayak gini? Katanya kan bersertifikat halal ya. Ada beberapa yang pada ketentuan 2023 dan 2022 kemarin ada beberapa bahan yang memang dianggap itu prosesnya itu memang tidak dapat dikuatkan dengan adanya gambaran bagaimana PPH-nya. Kalau untuk industri gimana ya? Tentu nggak boleh Bapak Ibu untuk kalangan industri, tapi ini adalah untuk pelaku usaha mikro kecil. Next, ya. Seperti apa? Ya, contohnya misalkan ya Bapak Ibu. Pertama, bahan nabati yang diproses secara fisik tanpa adanya penambahan bahan. Ya, jadi misalkan ada minyak kasturi, minyak kayu manis, tepung tapioka, jadi maizena, sagu, tepung beras. Jadi sebetulnya ini beras aja ya. Kemudian ditumbuk ya, jadi tanpa ada penambahan. Jadi ketika ini tidak disampaikan dalam bentuk sertifikat halal, maka di dokumen bahan disebutkan bagaimana alur prosesnya.
Terus berikutnya adalah bahan nabati yang diproses fermentasi tanpa ada penambahan bahan seperti tape singkong, ya, tempe, oncom. Kemudian apalagi ikan atau hewan air yang diproses secara fisik tanpa ada penambahan bahan. Apa saja? Yaitu seperti ikan atau hewan air kering dan ikan hewan air beku. Kemudian ikan atau hewan air yang diproses secara fisik dengan adanya penambahan bahan tidak kritis, ya, seperti ikan asin, cumi asin, udang. Tapi kalau udah nanti dalam bentuk industri usaha ini wajib ada sertifikat halal tentunya, ya. Tapi ketika misalkan ini bisa mendukung untuk proses yang sederhana, dapat dituangkan dalam bentuk dokumen bahan di sebagai tambahan terhadap PPh-nya. Next. Ya, terus apa lagi, ya? Nah, jadi dalam pembuatan produk terkadang menggunakan etanol, ya. Tapi etanol yang boleh yang dari mana? Berasal dari industri alkohol, bukan dari industri minuman keras. Tentunya industri alkohol, ya, tidak boleh. Kemudian apalagi adalah kemasan aluminium foil, ya. Ini banyak banget nih yang digunakan di makanan tentunya. Nah, ini tambahan untuk keterangan kemasan yang kita gunakan ini, kita tambahkan di dokumennya, ada keterangan PPh-nya, berasal dari mineral, logam, dan bahan kimia. Terus berikutnya, contoh yang lain seperti terasi. Kalau terasi, keterangannya di situ nanti untuk PPh-nya berasal dari udang yang diproses secara fermentasi alami dengan penambahan garam. Terus ada kemasan plastik, ya. Jadi plastik yang memang bukan berasal dari bahan yang hewan yang diharamkan, ya. Tentu ada keterangan PPh juga berasal dari polimerisasi bahan kimia. Next. Nah, oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan tentunya pemaparan materi PPh barusan itu dapat memberikan gambaran, ya, Bapak Ibu. Bismillah, ya, kita coba ke simulasinya seperti apa. Next. Kita lihat simulasinya seperti apa. Nah, ini saya menggunakan data produk, ya, yang sama dengan materi bahan, ya. Nah, ini informasi yang kita anggap sebagai informasi PPh. Itu pertama, kita coba baca dulu promosi penjualan produknya. Nah, kentang Mustafa, ya, jadi informasi yang kita dapatkan, kentang Mustafa yang dibumbui dengan bumbu balado pedas manis segar dengan level kepedasan yang berbeda. Nah, kita cermati, ya, Bapak Ibu, ya. Pertama, kentang Mustafa yang dibumbui dengan bumbu balado pedas manis segar. Ya, berarti bumbunya satu ini, ya. Kentang Mustafa yang dibumbui dengan bumbu balado pedas manis segar, ya. Dalam sampai segar ini satu, ya. Tetapi berikutnya ada tambahan dengan level kepedasan yang berbeda. Nah, berarti menjadi ini suatu Bapak Ibu, informasi tambahan penting di sini. Berarti nggak satu ini, level pedasnya aja beragam. Mesti dicek, nanti ditanyakan ada berapa sih Pak ininya, levelnya, dipastikan itu semuanya Bapak Ibu lakukan pengecekannya. Terus apalagi? Ternyata ada tersedia juga teri kacang original atau pedas. Berarti ada produknya bukan kentang Mustafa aja, ada juga teri kacang, dua lagi, original atau pedas, ya. Berarti daftar bahan nanti tentu melingkupi ini semua. Nah, kalau kaitan sama PPh apa? Nah, kita lihat cek informasi yang mendukung, ya. Tentu informasi keterangan ini dicek di data pelaku usaha, ya, Bapak Ibu. Pastikan ini Bapak Ibu memahaminya dengan detail. Cek secara detail, ya. Informasi fasilitas ini namanya. Pertama adalah tempat produksi, ya. Tempat produksinya alamatnya di Gria Darbaga Asri Blok C nomor 13 Bogor. Nah, ini Bogor nih Bapak Ibu, ya. Terus outletnya apakah di Jakarta atau di Bogor? Ternyata Bogor juga, ya. Jalan Soleh Iskandar. Nah, kalau berbicara ini mungkin ada beberapa kilo jaraknya, ya, antara Gria Darbaga Asri dan Jalan Soleh Iskandar, tapi masih sama-sama Bogor. Nah, berarti Bapak Ibu ketika akan datang ke pelaku usaha memastikan Bapak, saya nanti ketika ke tempat proses produksi, ketika mau datang ke kunjungan ke tempat usaha Bapak, saya mau datang ke dua lokasi. Pastikan saya bisa ke sana.
Terus kata pedagang, Pak, aduh kayaknya kalau di Oltek tutup deh Pak segala macam. Oh kapan saya datangnya pas bukanya gitu. Kami nggak bisa dipastikan Bapak Ibu sebagai pendamping PPH itu melakukan kunjungan ya, pengecekan, pemeriksaan terhadap 2 lokasi ini ya. Nah, oke ya Bapak Ibu. Kemudian ternyata di sini ada narasi pembuatan produknya ya. Jadi kalau kita cek di narasi dibuatnya begini. Kentang yang dibeli di pasar dicuci dengan air sumur dan ditiriskan dengan menggunakan wadah bambu. Nah, terus kentang dipotong-potong dan diiris sesuai dengan ukuran dengan menggunakan alat pemotong sederhana. Kentang yang sudah diiris sesuai dengan ukuran, dicuci dan ditiriskan dengan menggunakan wadah bambu lagi nih. Selanjutnya digoreng dengan menggunakan wajan besi. Setelah ditiriskan, kentang mustafa sudah dibumbui dan selanjutnya dikemas dengan kemasan plastik. Ya, kita lihat. Ini sebenarnya titik kritisnya di mana saja yang akan menjadi acuan seorang pendamping PPH untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPH-nya. Ya, di sini ya Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu juga mengecek narasi yang lain ya. Jadi narasinya di sini ada tersedia juga teri kacang original atau pedas ya. Dipastikan pendamping PPH juga melakukan pengecekan terhadap pembuatan bumbu ya. Jadi di sini bumbunya seperti apa ya. Kemudian bumbu yang berbagai level kepedasan, kemudian dan pembuatan produk teri kacang seperti apa. Dipastikan narasinya semuanya dicek untuk produk yang memang didaftarkan. Next. Ya. Baik, kita masuk dulu ke daftar bahan ya. Kemungkinan daftar bahannya itu adalah ini. Ya, jadi kalau di kentang mustafa kemungkinan daftar bahannya kentang, teri kering dan segala macam ya. Ini juga tertuang di materi bahan. Nah, di sini apa yang menjadi acuan kita? Berarti ketika kecukupan dokumen di dokumen bahan ini diinformasikan untuk bahan yang memang dirangkumkan di sini ya. Berarti adalah ada tertuang proses produk halalnya. Nah, di sini yang ada proses produk halalnya di sini ada teri kacang dan ada kemasan plastik di sini ya. Next. Next ya. Nah, sebagaimana yang tadi ya, Bapak Ibu ingat ya, soalnya tadi kentang mustafa ada 2 lokasi ya. Jadi berarti pendamping PPH melakukan pemeriksaan di 2 lokasi ya. Gimana kalau seandainya jualnya online? Berarti nggak ada penjualan ya, jualnya di rumah juga ya, nyimpennya juga di rumah. Terus gimana kalau ada gudang ya? Misalkan ada penyimpanan, dia udah produksi banyak, tapi kalau di rumah takut kena kucing atau segala macam, udah deh saya simpan di tempat lain gitu. Saya numpang nyimpan, berarti Bapak Ibu ada 3 pemeriksaannya, di gudangnya juga nanti dicek ya. Terus berikutnya Bapak Ibu akan memastikan penyelia halal melaksanakan tanggung jawabnya tidak gitu. Nah, terus gini. Nah, jadi di narasi produk ya, Bapak Ibu yang berbahagia, di narasi produk tadi dijelaskan, boleh kembali ke narasi sebelumnya. Nah, informasi narasi pembuatan produk tentu Bapak Ibu perlu gali melalui wawancara tentunya ketika ada di dokumen ya. Nah, ketika sudah ada yang di dokumen ini, apa yang menjadi titik kritis ya? Kentang yang dibeli di pasar dicuci dengan air sumur ya. Kentang yang dibeli di pasar. Nah, dipastikan ketika nyampe dari pasar ke rumah caranya gimana? Diantar sama kendaraannya kendaraan apa? Pas nggak pedagangnya, oh saya bawa sendiri kok, saya yakin nih nggak ini, atau digunakan bersama pengantarannya dengan kendaraan tertentu yang ternyata memang digunakan untuk membawa daging dari hewan yang diharamkan. Nah, itu tidak diperkenankan. Ini menjadi ketelusuran yang harus dikuasai oleh seorang pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal. Nah, berarti ini menjadi perhatian pengecekan oleh pendamping PPH. Saya ngecek fasilitas ini. Kemudian berikutnya, dicuci dengan air sumur. Dicucinya di mana? Dipastikan di kamar mandi enggak, di toilet enggak, atau dekat got enggak gitu ya. Dipastikan. Air sumurnya iya, jangan-jangan air sumurnya dibawa ke sana, itu enggak boleh. Dipastikan ketika mencucinya, fasilitas dan sarana yang mendukung untuk pencucian itu menyebabkan produk itu higienis ya, terbebas dari najis tentunya dan dari bahan yang diharamkan.
Terus di sini ada lagi menggunakan wadah bambu. Pastikan wadah bambunya apa gitu. Nah, ternyata ketika Bapak Ibu melakukan pengecekan di tempat proses produksi bukan wadah bambu, beda lagi. Nah, silahkan diminta memperbaiki narasi produknya. Karena wadah ini akan menjadi salah satu titik kritis karena digunakan untuk proses produk halal gitu. Berikutnya lagi kentang dipotong-potong dan diiris sesuai dengan ukuran dengan menggunakan alat pemotong sederhana. Nah, alat pemotongnya ini gimana? Dibersihkan enggak? Terus apakah alat pemotongnya ini digunakan secara bersama? Enggak, ternyata dipotong-potongnya di pasar karena ada penggunaan pemotongan di pasar. Nah, di pasar ini bener enggak cuman khusus untuk pemotongan kentang aja bahan-bahan halal ya. Nah, kalau kejadiannya begitu, berarti kan harus dipastikan pemotongannya itu tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi gitu. Terus kata pedagang, Bu, saya kalau nggak potong di pasar, ya gimana gitu. Soalnya kan saya sendiri repot kalau harus motong gitu. Ya tentu harus dilakukan Bapak Ibu karena ini ketelusuran. Kecuali kalau memang sudah dipastikan penggunaan sarana yang di pasar itu sudah memenuhi standar halal. Ya. Oke, kita lihat kentang yang sudah diiris sesuai ukuran dicuci dan ditiriskan dengan menggunakan wadah bambu. Nah, begitu juga. Ini berarti fasilitasnya ketika ditiriskan nanti di mana ditiriskannya. Jangan sampai ditiriskannya itu ternyata lalu lalang kita, lalu lalang orang lewat berpotensi ketika kena sepatu dan segala itu kan najis sekali ya. Walau tentu tidak kita harapkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kok sampai seperti itu tuh seorang pendamping PMK harus kayak iya Bapak Ibu karena tanggung jawab kita adalah dunia akhirat memastikan tidak sampai terkontaminasi. Jangan ada terkontaminasi najis atau bahan yang diharamkan. Nah, apalagi kalau kita berbicara bagaimana PPH ini erat kaitannya dengan toibnya juga ya. Kalau misalkan ada najis, potensi najis, mengandung E. coli atau macam-macam ya, nah itu berpotensi kepada kematian ketika itu, maka menjadi suatu sinergi ya ketika kita berbicara halal, maka higienisnya tidak bisa dipisahkan tentunya. Nah, ini wajan besi ya. Di sini dikatakan digoreng dengan menggunakan wajan besi. Dipastikan wajan besinya apa? Bapak Ibu harus melihat, bener nggak sih? Jangan sampai misalkan ketika kita datang ke sana, pendamping yang bilang, Pak, produk saya itu ini Pak, kentang Mustafa, ini udah jadi, saya udah bikin kemarin Pak. Kan udah jadi Pak, masa saya harus ini lagi? Ya nggak boleh Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu melihat proses produksinya dan peralatan yang digunakan adalah apa. Nah, terus setelah ditiriskan, ya kentang Mustafa siap dibumbui. Nah, pasti bikin bumbunya tuh gimana? Berarti kan kalau contoh kita tadi belum sampai ke daftar bumbu, bikin bumbu gimana ya? Nah, pastikan apakah dia menggunakan bumbu siap jadi. Kalau bumbu jadi berarti udah bersertifikat halal tentunya, wajib bumbunya. Tapi kalau diracik sendiri, dipastikan ketika diracik itu alur bikin raciknya tuh gimana, penggunaan fasilitasnya seperti apa. Kemudian dikemas, pengemasannya bagaimana, dan penempatan penyimpanannya itu juga bagaimana. Segala macam ada levelnya tadi ya. Pastikan semua level itu dalam lingkup pemantauan kita bahwasanya itu memang adalah memenuhi ketentuan PPH. Begitu juga dengan teri kacangnya original atau pedasnya ya. Nah, kembali ke slide yang tadi soal ya. Ya, ini. Jadi di sini Bapak Ibu yang berbahagia ya. Jadi seorang pendamping PPH tentunya ketika akan melakukan verval sebelumnya sudah dapat informasi tentang data pelaku usaha. Nah, data pelaku usaha di sini itu akan menjadi informasi penting ya bagi Bapak Ibu untuk menetapkan ini sebenarnya fasilitasnya, PPH-nya tuh apa saja, titik kritisnya apa saja. Jadi ketika kita mengecek dokumen pelaku usaha, kita udah bikin catatan nih ya. Ini saya harus ngecek ini gitu. Nah, terus juga berarti kalau udah Bapak Ibu menetapkan yang harus saya cek itu adalah itu ya. Saya harus cek itu, berarti dalam ini Bapak Ibu harus menguasai. Saya mau ngecek itu caranya gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini berdasarkan data informasi tempat proses produksi oleh peneliti pembuatan produk dan dapat melakukan pemisahan sebagai berikut di sini tadi ya. Jadi adalah lokasinya,
terhadap penyelia halalnya, kemudian pendamping PPH-nya melakukan identifikasi. Nah, untuk bisa kita melaksanakan ini semua, Bapak Ibu, kalau misalkan ngomongin tentang Mustofa, Bapak Ibu sebagai seorang pendamping PPH paham itu tentang Mustofa itu apa? Ya, misalkan banyak nih pendamping PPH, tentunya sekarang bapak-bapak banyak jadi pendamping PPH. Kalau bicara masakan yang paham ibu-ibu deh gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang ternyata kita produk yang kita verbal itu adalah makanan ya, banyaknya ternyata makanan ringan, roti dan segala macam. Maka kita harus paham nih bagaimana tata cara pembuatannya. Jadi misalkan ya Bapak Ibu, misalkan bikin roti nih, produknya roti. Terus pelaku usaha bikin daftar bahan ya, bikin daftar bahan. Ternyata di roti itu nggak ada menteganya, padahal kita tahu kalau bikin roti itu butuh mentega gitu. Atau misalkan cake ya atau bolu, ada telurnya. Nah, tapi di daftar bahan tuh ada cake tanpa telur ya. Jadi telurnya nggak ada. Nah, ini menjadi sesuatu yang nanti ketika Bapak Ibu datang ke pelaku usaha ditanyakan, ini kok nggak ada telurnya ya? Ini bisa ya tanpa telur ya, gini segala macam gitu. Itu kalau kaitannya sama bahan ya Bapak Ibu. Nah, kaitan sama bahan, Bapak Ibu juga harus paham. Misal nih kalau yang namanya keripik itu ada yang digoreng, ada yang tidak, ada yang nggak digoreng sekarang tuh, ada yang nggak digoreng ya tanpa minyak gitu. Nah, ini kita juga paham. Berarti kalau kita paham bagaimana perlakuan untuk pembuatan produknya, proses produk halalnya, maka kita bisa mengidentifikasi ya. Jadi ini yang penting nih Bapak Ibu ya. Pendamping PPH mengidentifikasi fasilitas atau alat perangkat lain yang digunakan ya untuk proses produksi. Nah, kemudian melakukan pengamatannya. Jadi di sini memastikan apakah penggunaan peralatan itu ketika diamati sesuai tidak ya. Jadi bisa saja Bapak Ibu, berarti pemeriksaan yang kita lakukan ya, penilaian kesesuaian yang kita lakukan, pertama kita udah ada ketentuan PPH ya. Ketentuan PPH di sini kita pastikan terpenuhi atau tidak, diterapkan atau tidak. Terus ada alur PPH nih ya, alur PPH. Nah, alur PPH-nya bikin roti. Nah, roti itu ternyata pelaku usaha cuma bikin terigu, seres, apalagi bahannya misalkan terigu, kemudian kacang tanah, abon, cuman topping-toppingnya aja yang dibuat, tapi bahannya itu enggak. Nah, terus kita ngeceknya, udah kayaknya ini udah sesuai nih daftar bahan, terus di proses produksi ketemunya juga itu gitu. Nah, kalau kayak gitu kan nggak jadi roti dia, ya nggak jadi roti dia gitu. Nah, ini juga harus dikuasai oleh Bapak Ibu sebagai seorang pendamping PPH. Berarti dalam hal ini ketika akan ya melakukan verbal, nanya dulu Bapak Ibu, misalkan nih Bapak nih, waduh nanya istri dulu deh, atau nanya anak dulu deh yang senang masak, ini kalau bikin ini kayaknya gimana? Atau nyari ini ke Google dulu, nih cara bikin ini variannya apa aja, titik kritisnya tuh apa aja gitu. Jadi daftar produk ya yang memang sudah masuk ke dalam lingkup lingkup daftar produk yang bisa diajukan melalui sertifikasi halal melalui jalur Safe-Declare, seorang pendamping PPH tentu udah menguasai. Tentunya insya Allah Bapak Ibu lambat laun, lama-lama kalau dikerjakan sendiri jadi hafal, bahkan fasih, jadi ngerti. Oh ternyata kalau ini tuh harus ada ini, kalau bikin yang namanya jus itu ada begini, kalau minuman kopi itu begini gitu ya. Nah itu next ya. Next ya. Nah, itu tadi kaitan di tempat proses produksi ya, Bapak Ibu, ya, di tempat proses produksi. Jadi semua rangkaian itu menjadi lingkup yang harus Bapak Ibu kuasai ya, diterapkan untuk diperiksa atau diverifikasi validasi ya. Nah, sekarang kaitannya sama dokumen bahan. Jadi tadi itu dicek di dokumen bahan tentunya apakah sudah memenuhi atau tidak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bahan yang memang ternyata bahan itu tidak termaktub di keputusan Menteri Agama nomor 748
atau pas dicek ternyata dia nggak ada sertifikat halalnya di website BPJPH gitu ya. Tetapi daftar produknya itu di dalam ketentuan PPH itu perlu ditetapkan gimana sih alur prosesnya, masuk ke kategori apa gitu ya. Nah, jadi misalkan di sini ketika itu ada teri kering ya. Jadi teri keringnya itu kalau memang itu wajib ada sertifikat halal, tapi ternyata pengolahannya itu adalah di tempat yang sederhana ya. Tidak ada, kalau tidak ada sertifikat halal berarti dia menyampaikan alur PPH-nya ya, yaitu masuk diproses secara fisik tanpa adanya bahan tambahan pangan. Nah, itu kategori pada dokumen bahannya ya. Terus berikutnya kalau misalkan kemasan ya, jadi ternyata di sini kemasannya itu merupakan bagian dari bahan ya Bapak Ibu, maka di sini tentu wajib ada keterangan kecukupan dokumen bahannya. Ketika dokumennya tidak bersertifikat halal, maka ada gambaran bagaimana kemasan yang digunakan itu berasal dari polimerisasi bahan kimia. Nah, itu simulasi kita untuk contoh kasus bagaimana pemeriksaan terhadap PPH. Nah, Bapak Ibu pendamping PPH, tentunya Bapak Ibu calon pendamping PPH, tentunya semoga lulus semua ya, Bapak Ibu penyuluh menjadi pendamping PPH. Apakah pemeriksaan PPH ini dilakukan secara terpisah? Tentu tidak, Bapak Ibu, menjadi satu kesatuan. Ketika nanti kita punya yang namanya borang, punya namanya daftar periksa, ya. Daftar periksa itu ya, itu mencakup semua ya, 5 kriteria SJPH. Di situ ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan ya, ada proses produk halal, ada produk ya, ada pemantauan dan evaluasi. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Jadi kalau ngeceknya ya jangan berasumsi nanti saya ngecek PPH-nya. Ya ngeceknya sekalian ya Bapak Ibu, karena kita yang di daftar periksanya adalah sekalian. Nah, ini kenapa dibuat terpisah? Ya karena agar penjelasannya itu bisa dimaknai satu-satu ya. Nanti bagaimana penerapannya itu menjadi suatu kesatuan dalam penilaian penerapan sistem jaminan produk halal yang dilakukan melalui checklist ya oleh pendamping PPH. Nah, pendamping PPH-nya melakukan checklistnya gimana ya? Tadi udah dilakukan by sistem tentunya Bapak Ibu. Nah, terus saya kalau seandainya nggak didetailin, saya lupa gitu. Misalkan sebagai ini gimana? Nah, berarti Bapak Ibu sebagai pendamping PPH itu masing-masing tentu punya cara tersendiri ya, gaya tersendiri ya untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, pastikan ketika untuk PPH ini kita punya catatan Bapak Ibu ya. Karena kalau berbicara PPH proses produk halal itu dari awal sampai akhir. Nah, ketika posnya di sini, ini begini, ini begini, pastikan kita itu sudah memeriksa, sudah melakukan verifikasi validasi semuanya terhadap pemenuhan ketentuan PPH. Nah, mungkin kurang lebih ya, itu dari saya, Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu penyuluh agama Islam, Garda Terdepan Layanan Kementerian Agama tentunya yang hari ini hadir ya, menguatkan negara kita ya, menguatkan Indonesia ya. Kita song-song bersama Bapak Ibu 2024 insya Allah Indonesia menjadi produsen produk halal dunia. Mohon maaf dari saya atas salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.